spesifik ya. Seblak. Iya, Pak Pulung. Tapi Kiboy sudah mengganggu. Loh, hampir ya. Ya, tapi retrinya masih terjaga juga, Yap. masih cukup aman. Ya, yang paling aman retry-nya nggak kepake ya. Ya. Jadi nggak bisa di-invade dengan mudah juga. Dan untuk ngomongin laning, ya udah pasti ya. Ini akan sedikit lebih ofensif dari tim Liquid ID karena mereka udah langsung grouping berempat. Mereka akan mengamankan Lito, mereka akan mencoba untuk memenangkan mid-nya juga karena Drichel udah mulai memberikan pokingan damage. Sebentar kita coba lihat. Kiboy tadi perfect match-nya sudah digunakan. Sebel ya, membelah diri perfect man. Wah, tapi bottom lane sudah mulai terjadi adanya keramaian juga. Emblem support Master Assassin. Ya kalau emblem supportnya kita udah sering lihat ya untuk Badang dengan cooldown reduction. Itu efeknya emang buat shield, inspire juga buat cooldown reduction tambahan lagi. Nanti akan build ke arah Oracle, Thunderbelt. Tapi untuk Master Assassin dia juga nggak mau kalah laningnya ternyata Ul. Iya, dengan Master Assassin ya. Ya. Pede banget pastinya. Tapi secara sustainability masih akan dipegang sama Terizla ya. Ya, terakhir sih aku lihat ada Master Assassin juga di Uranus ya salah satunya. Wow. Di MPL Philippines. Aha, Apa dibawakan juga. Terakhir juga ada Sora di MPL ID itu. Sora Master Assassin. galak ya. Oke, tapi sekarang udah mulai terlihat, poke damage ngebuat dari Leoni lumayan tergerus HP-nya. Ya. Sesaat lagi juga turtle yang pertama akan segera muncul. Setup seperti apa lagi yang akan diperlihatkan karena untuk kedua belah roomnya masih belum menginjak level 4. Yap. Kiboy masih berusaha namun di tempat yang berbeda ya. Yang akan menjadi satu poin kill pertama dan benar. Berhasil diambil oleh Kairi menjadi poin pertama untuk mereka. Namun sekarang pertempuran yang kembali terjadi kah? Karena dia ada turtle-nya sudah terlihat ada beberapa pergerakan yang memang sudah langsung dilakukan pula. Walaupun untuk sekarang dengan menghilangi Kevin, tapi Lutfi pun menjadi korban di dalam pertemuan tersebut dan turtle-nya berhasil diamankan oleh Kairi. Kairinya berusaha untuk bisa kabur. Sedikit lagi api tersisa di bagian Leoni? belakang. Ada pergerakan dari Kiboy, namun sekarang Pliko udah langsung dikeluarkan pula. Walaupun Leoni berdekatan tapi belum ada damage. Ya dan juga bahkan ini menjadi sebuah senjata makan tuan karena kalau kita lihat tadi Iya, golden golden hour hour-nya ya. yang siap duluan dari Sans. Sans yang ngambil golden hour ya Prof. Ya, ditambah lagi Lutfi-nya langsung menyambut ya. Dan itu yang membuat tadi pergerakan dari Onyx bisa langsung take over. Kenapa Pak Pulung, kenapa MVP-nya Kevin naik kuda lumping? Ya, cuman itu yang ada di pikiran saya mau gimana lagi ya. Kevin naik kuda. Jadi, ya, ini skornya berapa deh kalau boleh tahu? Ya, saya 2-0 tim Liquid ID saya. Oke. Anti Onyx. Oke, dan Richard menjadi korban. Kairi mendapatkan pundi-pundi gol tambahan. Wah ini udah sinyal manis banget ya untuk pemegang Fanny pastinya. 2 poin kill plus turtle bahkan. Wah, itu mah udah bahagia sekali. Ya, early game-nya yang berjalan mulus ya. 1000 gold langsung di lead. Karena emang Leon juga baru dapetin level 4 kan. Baru punya nih untuk golden hour-nya. Jadi mungkin big play-nya baru mau dicari sekarang. Oke, apa yang akan terjadi karena tinjuan 1000 bayangan tadi sudah dikeluarkan pula. Yap, dan akhirnya setidaknya dapetin 1 poin kill ya dari Kairi. Oke, tapi Kairinya berjuang sendirian. Ada beberapa player yang dimiliki oleh tim Liquid ID. Akankah dirinya bisa selamatkan? Nah, mendadak Lutfi hadir guna untuk bisa memberikan bantuan. Kairinya di sisi yang berbeda berhasil untuk kabur dan juga menyelamatkan diri. Namun untuk sekarang Lutfinya bisa nggak dia kabur? Karena Drichel-nya damage tak henti-henti dihasilkan. Drichel mendapat keuntungan. Ada Skypierce sekarang di dalam tubuhnya. Ya walaupun poin kill tadi untuk Drichel tidak menambahkan stack Skypierce ya. Karena baru aja selesai juga. Cuman tadi Lutfi, dia ngasih jalan Kairi buat pulang. Ya, penalty zone agar nantinya Kairi bisa pulang karena emang ini damage satu-satunya ya. Kalau bisa dibilang untuk early game dari Onyx. Untuk bisa memenangkan bagaimana rotasinya juga. Apalagi dengan adanya turtle yang didapatkan otomatis goldnya masih ke arah Onyx. Tapi balik lagi nih, udah mulai ada window-nya yang terbuka. Aran sudah mulai main dan menggerakkan rotasinya. Sehingga Kairi pasti bakal jadi target dari Aran. Ya. Dan dengan ada Fist Crack itu yang nanti akan connecting dengan tembok-tembok dari Aran. Ya, untuk knockback. memberikan efek chain CC. Ya knockback ya kan, kadang ditembokin juga. Tembokin, dikasih efek stun berkelanjutan. Ya. Wait. Saya mau ngambil Fist Crack. Oke. Itu dia. Discrack sekarang yang dimiliki oleh Sans. Yap. Akan seperti apa lagi metode pemakaian sementara itu Dragon Pool sudah terlihat dan sekarang turtle-nya berhasil diamankan oleh King Baraja Kevin, tapi dengan Golden Hour bakal ada Fatal Link dan dilakukan pula. Kiboy pun langsung lejap walaupun Leoni sekarang menjadi nilai tunggal tapi itu berbeda. Kevin malah menjadi korban pula. Kel Raja sudah join ke dalam pertempuran. Aran kabur dan masih selamat. Ya dan tim Liquid ID akhirnya menemukan titik untuk bisa mengejar ketertinggalan yang mereka alami di early game. Mereka dapetin turtle, mereka juga dapetin point kill. Dan ini mempersempit lagi gap yang terjadi. Ya, Golden Hour plus Kimi ya. Iya. Semua damage per secondnya akan masuk ke dalam member dari Onyx.
Sehingga poin killnya juga sempat didapatkan sama tim Liquid ID. Dan mereka juga dapat turtle. Equal untuk objektif. Menunggu dari turtle ketiga akan seperti apa setup yang dilakukan oleh kedua tim. Oke, Kevin sudah join ke dalam pertempuran di area bawah. Tapi masih ada Aran pula. Wop, nempel dinding bukan pilihan yang baik Oh iya, ya. dan juga Kevin juga ya yang ditarget kayaknya masih belum maksimal. Tapi Kelra, Oke, duel melawan 2 sekarang. Leoni mundur terlebih dahulu. Kyo melihat dulu dari kejauhan. Kyo belum join ya. belum. Tadi sebenarnya Spirit of Destruction-nya juga kena kan. Ada 3 assist lah lumayan pastinya untuk Kyo juga. Yang masih cukup terjaga secara leveling. Ya balik lagi ya, karena kan tujuan dari pick Moskov ini buat late game. Ya, Karena emang Kevin yang bakal dikorbankan nanti untuk di awal-awal. Demon Hunter Sword untuk Aram. Ternyata dia juga akan build karena damage, bukan build hybrid defense. Oke. Berarti Aran mau shutdown ketika nanti dia akan menangkap Kairi. Oke, Itu tujuannya Demon Hunter Sword. Fury Hammer sama DHS ya. Iya, Oke. mau damage. Mau Karena damage. udah cukup berarti badannya Kevin only. Oke, sementara ini ya. Kevin only atau mungkin nanti bantu-bantuan support dulu sih tipis-tipis dari Leoni. Tapi ya, untuk sejauh ini masih coba untuk ditabrak. Oke, Leoni mencoba untuk bisa kabur tapi solo kill. Ya karena mereka Oh, udah Lalalala Kevin ya kehilangan tadi dari keseimbangan dengan efek revenge sudah langsung dikeluarkan pula. Namun Fatal Link terlihat di dalam area tersebut dia bisa kabur Kevin. Web. Sans. Itu dia Sans ya. SOD. Dipakai aja ya. Cuman gak segan-segan ternyata Fatal Link dipakai untuk bisa menangkap ke arah Kevin. Ya karena timingnya lumayan bagus ya untuk bisa menumbangkan 2 pemain. Tapi mau Buset, tiga bahkan. penalti zone langsung masuk dibalaskan. Fist break-nya. Bertahan untuk beberapa saat tapi bukan untuk waktu yang lama. Namun para berbeda Kyo-nya berusaha untuk bisa mendapatkan poin kill. Keyboy menjadi korban dan poin kill tambah cabut mendadak. Golden Hour. Bisakah mereka mendapatkan ke arah Kairi? Tapi sekarang Kairi-nya masih berusaha untuk bisa menghasilkan damage. Walaupun terjadi sebegitu banyaknya source skill yang keluar di dalam area mid. Iya, Golden Hour yang tepat waktu, bener-bener di waktu yang emas banget tadi. Nangkep dan shutdown mahal. Wah, boleh-boleh Kyo tadi ya. Oke. Wah, ini momentum yang dipegang sama Liquid juga udah mulai terlihat banyak Contoh ya. aku mana ya? Dari Thanks. Kyo yang Betul ya. masuk, Golden Hour tadi. Golden Hour-nya pas Ya, banget. Itu dia thanks to Leoni ya, karena timingnya pas banget. Dia bisa Yep. nangkap satu. Dan orang tersebut adalah Kairi, shutdown juga didapatkan. Sehingga Drichel menumpuk lagi untuk stack Skyfierce-nya. Bisa makan depan pastinya. Karena balik lagi ya, tabrakan dari Bakshianya Kevin. Ditambah lagi dengan adanya item seperti Curse Helm. Ini akan membuat damage itu dari Drichel akan semakin lebih Oke, masif. Kyo tadi dengan dibanting langsung Fatal Link. Berhasil lagi mendapatkan. Karena dari Kyo, Kyo-nya pun lenyap seketika dan Leoni menjadi korban yang kedua. Ya itu bukan cuma sekedar dari Fatal Link aja sih. Di saat mau kabur, itu efek Terrify dari Sans dengan Arcane Shade dan Shadow Strike. Ini ngebuat dari Kelranya juga leluasa banget untuk delivering damage. Dan akhirnya 2 yang direnggut dari tim Liquid ID. Ya, apalagi zaman force-nya di situ ya, udah pasti double kill-nya akan lebih bisa dijalankan. Yang sekarang mau dive lagi. Dari belakang Keyboy numpang lewat. Permisi Om. Oh Dev, apa yang akan terjadi Kevin? Tidak akan bisa selamat, tidak akan sanggup menerima begitu banyak damage di belakangnya. Ya ini keganggu banget pasti ya dari palunya Lutfi dan Kevin tertinggal sendirian di depan. Ya walaupun setidaknya ini ada tim Liquid tadi yang mencoba untuk mempertahankan outer middle turret yang walaupun Weh. next wave-nya udah mulai masuk. Ya, Leoni kaget. Mau dipaksa. Kaget juga kan ketemunya sama Atlas Keyboy. Loh, Atlas. Ya karena kalau kita lihat dari itemnya juga Dominance Ice first item. Otomatis ini akan lumayan mengganggu ya dengan adanya efek Life Bane juga. Pengurangan regenerasi nanti yang bisa diberikan. Oke. Dan jangan lupakan juga hybrid defense-nya. Ditambah untuk Richel yang sekarang kayaknya akan langsung menuju ke arah dari Glowy. Terlihat dari itemnya. Ada Feeder of Heaven? Ada Feeder of Heaven juga. Yap. Jadi ya mau nggak mau ini akan bermain dengan damage. Karena kayaknya sumber damage mid game-nya bakal dicari dari Richel. Nah loh. Late game-nya baru Kyo. Itu yang mungkin dijadikan tujuan dari tim Liquid ID. Ya walaupun sebenarnya dari secara attack speed gak akan bertambah ya. Ya, damage-nya yang bakal bertambah. Ya dan cooldown mungkin yang diincar. Lifesteal. Aha. Kairi razia Oh, gitu. Weh, the Fatal Link. Instan. Wah, instant kill lagi. Dan sekarang coba lihat Kevin. Berusaha untuk bisa mendapatkan sebuah nilai tukar, tapi apalah daya. Sempat kabur tadi. Iya, Kevin nabrak dengan shieldnya Didi. Iya, tapi Keyboy-nya langsung perfect match. Perfect match dia udah jauh di sana tuh. Itu dia, Flicker Fatal Link. Dan ternyata nggak takut untuk commit ke arah Aran. Karena Arannya dari awal kan udah sempat kita mention, dia build damage. Jadi udah pasti bisa di burst dengan adanya cutshot dari Kairi. Oke, dan sekarang udah mulai mencicil ke area dari Lord-nya juga. Secara level ini beda 2 dari kedua belah jungler. Oke, ini dia. Kelra sudah melihat dari kejauhan akan seperti apa lagi. Synchro Vision, Chrono Dash sudah terlihat tadi dari apapun yang dia miliki.
Deki Boy, pasang badan, perfect match. Berkumpul dulu bersama dengan rekan-rekannya. Oh, tarik ulur dulu ya, Onyx juga nggak mau terlalu terburu-buru untuk langsung nge-commit ke area dari Lordnya, memancing saja pemain dari tim Liquid untuk keluar. Dan Rio sakit banget. Ya, efek dari Lightning Truncheon ya. Tentu ada efek resonate yang memberikan magic dealing damage tambahan lagi dari Suns. Yep. Kan seperti apa Traction Pull tadi. Namun Sansya dengan SOD tadi sudah dia lemparkan pula. Dan sekarang Fanny sudah mulai bergerak. Siapa yang akan menjadi korban? Dan Golden Hour sudah terlihat di dalam area tersebut. Karenanya masih ada di bagian belakang. Tapi Kevin harus menerima begitu banyak damage sama Ratu Puja. Kairinya lejak. Kesempatan untuk tim Liquid dari tapi Saman Por. Sudah ada dikeluarkan di area tersebut. Kara mendapatkan lagi Karen di Leoni dan Kyo. Wah, lejap seketika dengan damage yang bisa dihasilkan tadi Naran. Menjadi korban selanjutnya. Wah, bermain di gang sempit ternyata itu menjadi zona yang nyaman untuk keduanya sebetulnya. Tapi Lutfi, penalti zone-nya tadi connect ke arah beberapa pemain dari tim Liquid juga. Ditambah dengan badan yang begitu kokoh dari Lutfi yang belum tumbang dan sekarang malah ngebadanin Kevin agar tidak mendekat ke area dari Lord. Wah, ini Oke, Traction Pulse yang nggak connect. T-Boy dengan badan sebesar itu ya Atlas ya. Di zoning aja. Karena dia punya Raiden Armor jadi dia pede untuk ngebadanin dari Keyboy. ya. Ya, thanks to Keyboy, thanks to Lutfi ya. Jadi nggak ada yang bisa mendekati ke area dari Lord. Tim Liquid sempat mendapatkan beberapa trade kill. Tapi untuk segi trade-nya tetap diuntungkan bagi Onyx dengan 4.500 gold. Sekarang mereka unggul dan plus poin dari Lord-nya juga. Ini dia kalau kita lihat dari replay. Semua bermula semenjak adanya Spear of Destruction dan Richel itu terlihat. Langsung ditarget. Langsung ke Zaman Force juga setelah adanya Golden Hour. Ya, Golden Hour-nya kena 2, cuman nggak ada follow up damage kan karena Drichel udah tumbang duluan. Yap. Dan di sini juga ada sedikit bantuan dari Aran, tapi ternyata balik lagi ya, Arannya udah sempat mengeluarkan Fist Crack-nya, jadi udah nggak ada ult buat dia. Yap. Itu tadi Kelra juga jaraknya kedorong dikit dari Kyo loh bro. Spear of Misery-nya. Spear of Misery. Makin dekat tadi ke arah kawannya. Itu dia. Yoi. Akan seperti apa lagi? Keyboy berusaha untuk bisa masuk ke area dalam pertahanan yang dimiliki oleh pemain dari tim Liquid ID dan Kevin yang kehilangan begitu banyak damage sama dalam tubuhnya. Golden Hour sudah terlihat, Keyboy-nya mulai selejap seketika menjadi sebuah peluang untuk mereka dan mereka masih bisa untuk defense lagi. Yap, masih aman ya. Wow. Yap, Keyboy-nya juga yang tumbang dan melihat bagaimana kali ini terutama Kevin yang jadi makanan terus-menerus, begitupun dengan Aran karena build selanjutnya dia bakal lebih ke damage lagi nih Bang Kabe. Ya udah pasti ya, tapi balik lagi dengan draft yang dibawakan sama tim Liquid ID, mereka tuh punya potensi di late game. Ada Moskov juga yang sangat-sangat mumpuni untuk bisa menghentikan bagaimana gerakan dari Vaninya Kairi. Ditambah, jangan lupakan juga Drichel yang punya Sky Pierce. Dan ada efek Life Bane juga si Glowing One. Tapi ya, sekali lagi, untuk Kyo, dia harus menjaga jarak karena Keyboy itu punya Fatal Link. Set dah. Pedes ya. Damage macam apa? Ya, flicker ke Waduh, ini lagi. Cara berhenti sekarang Sans kan dia ngasih damage-nya. Sakit banget pastinya ya, karena kan secara... Lah. 2 kali kabelnya ya. Ya itu buat purple buff. Iya, Karena emang mereka mau invade. 3 kali warning nih ntar nih. Warning dari cewek berarti. Bukan dari mana-mana. Oke, tapi balik lagi ya, emang tim Liquid ID akan lebih mementingkan defense terlebih dahulu. Ngebayin time buat Kyo, karena emang di sini Kyo peran pentingnya adalah buat nanti di late game. Karena emang lagi-lagi power dari SOD yang nanti dia bisa juga menjalankan split push atau bahkan power dari Spear of Misery. Karena ada beberapa hero dari Onyx yang sangat berdekatan dengan tembok, itu satu-satunya winning condition. Itu adalah membawa momentum late game. Oke, ketahuan langsung ditabrakin. Polin gak nih mereka, tapi tertinggal Kevin ya. Akankah ada satu Fatal Link mau dikeluarkan melalui Keyboy, namun di depan berbeda terlihat ada beberapa player dari Onyx sudah mulai join ke dalam pertempuran. Mundur lagi semuanya. Mundur lagi ya, nggak ada komit yang ingin dilakukan juga oleh keduanya. Terutama untuk Onyx akan memancing nantinya team fight di area Lord. Dalam 17 detik lagi soalnya. Waktunya nggak lama dan di freeze dulu minionnya. Di top lane bakal didorong terlebih dahulu oleh bagaimana Fanny bisa memainkan lane jauh. Oh, slow push. Disisain satu gerobaknya ya. Ya. Dengan tujuan nanti tim Liquid harus ke bagian top lane dulu, terutama buat Kyo karena dia yang punya SOD. Jadi ya udah pasti ya, Kyo bakal nge-clear atas. Nge-clear sekali harusnya. Kalau 2 kali lumayan nanti pasti bakal digas untuk lordnya dari Onyx. Makanya inilah momentum. Mereka kita akan melihat apakah Kyo bakal langsung show atau nungguin wave mininya dulu karena lordnya masih tarik ulur. Udah show sih harusnya Udah show? ya. Oke, akankah ada komit yang dilakukan oleh Onyx atau mencari dulu nih ke siapapun Show lagi player Kyo-nya? dari tim Liquid yang muncul. Show lagi Kyo-nya. Tapi nggak buru-buru juga loh Onyx loh, Nggak sabar buru-buru. banget. Oh, Kyo mau commit kayaknya. Dia akan ngelakuin split push. Yep. Berhasil menggerak penalti ke arah satu otot tarik ada di bagian atas, tapi Kevin berusaha untuk bisa mendekat dengan sedikit lagi
HP yang tersisa di dalam tubuhnya, apa yang akan terjadi? Karena Lord sudah setengah darahnya terlihat berhasil diamankan. Kairinya sudah join. Dan sekarang Aran ada di area mid. Lalu mereka Golden Hour dikeluarkan pula. Dan sudah ada Steel Kevin dan Jakun. Akankah ini menjadi momentum yang baik untuk Kevin? Tapi ternyata Kevin malah hilang terlebih dahulu. Tidak ada point retribution. Pertempuran pecahkah? Karena sekarang Leoninya masih berusaha untuk bisa mundur. Namun sekarang ada Spear of Destruction. Dan penalti zone Kyo berusaha sendiri guna untuk bisa mempertahankan diri. Tapi sekarang poin killnya berhasil didapatkan. Kyo masih berjuang. Dengan beberapa player dari Onyx tadi masuk. Dan juga menyerang ke arah tubuhnya. Dan Leoni pun menjadi korban tambah banget sekarang. Karena damage-nya ampun. Sakit banget. Wah, dan kali ini Onyx bukan cuma sekedar dapetin Lord, tapi mereka mendapatkan wipe out. One strike pas di arah tengah. Bisa saja mereka bawakan. Yap, dan ini harusnya bisa menjadi one strike pun untuk mereka dengan beberapa player yang masih ada. Dan itu dia web minion sudah kembali, tapi itu pun tidak akan sanggup guna untuk bisa bakal lagi kemenangan Onyx. Dan itu dia tamparan dari sang Raja Langit.